karena zakat itu sudah dikumpulkan menjadi pendapatan kas daerah. Jadi ini menjadi penting untuk pengawasan ini supaya apa? Supaya ada advokasi terhadap pelaksanaan. Nah ini baru mencerminkan pelaksanaan secara kafah tadi. Karena pengelolaan zakat merupakan pelaksanaan masuk dalam pelaksanaan secara kafah. Barangkali ini saran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ismaili dari Baitul Mal Aceh atas masukannya. Nanti akan dicatat oleh kami juga yang dalam berkasar tentang penguasaan tadi. Kami persilakan bila ada yang lain yang memberikan masukan. Silakan Pak Sulaiman di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kami hormati pimpinan dan seluruh undangan dan peserta para RDPU yang berhadir. Sedikit saja kami ingin tambahkan di bab yang ke-6 untuk rancangan kanun yang sudah disusun ini di pasal 12. Menurut hemat kami perlu ditambahkan setelah poin 1, ya poin 1 itu mungkin menjadi poin A, kemudian ditambah poin B. Jika setelah diberikan sanksi administratif SKPA dan SKPK masih belum melaksanakan GDSI, maka kepala SKPA dan SKPK tersebut perlu dievaluasi. Jadi kalau hanya sekedar diberi sanksi administratif secara tertulis, kalau tanpa dievaluasi, mungkin itu tidak akan memberi efek kepada kepala SKPA tersebut. Jadi harus dievaluasi. Evaluasi yang bisa saja diganti. Kalau misalnya setiap kepala SKPA atau SKPK yang tidak serius dan tidak berkomitmen untuk melaksanakan syariat Islam seperti yang telah disepakati, ya udah diganti saja. Itu penegasan. Jadi sanksi itu memang harus lebih tegas. Kalau tidak, nanti akan main dalam pelaksanaan syariat Islam. Mungkin itu sementara yang lain itu sudah diberi masukan oleh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman. Silakan Pak Maliki dari Wilayatul Hisbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat. Yang pertama, saya menyarankan seperti sarannya Ustaz Basri tadi, kita perlu menyaring informasi masyarakat atau saran-saran masyarakat melalui RDPU secara totalitas. Mungkin Ustaz Basri bisa memberikan fasilitasi nanti seperti kita lakukan Zoom semua masyarakat dan semua komunitas, sehingga kanun yang ada ini betul-betul bisa menyerap aspirasi masyarakat, dan kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini ada draft seperti ini, tinggal nanti masyarakat yang akan menilai dan memberikan saran-saran. Yang kedua, saya merasa di akhir pertemuan ini mungkin perlu juga dituliskan alamat dan email atau WA yang nanti kalaupun ada teman-teman yang tidak ada kesempatan untuk berbicara pada hari ini bisa memberikan saran melalui WhatsApp. Dan mudah-mudahan kanun ini bisa sempurna dengan baik. Tidak ada yang sempurna buatan manusia, tapi paling tidak mendekati kesempurnaan. Yang mungkin sebagai salah satu tim yang sudah beberapa kali ikut baik kabupaten kota maupun di DPR, setelah kita lihat masih banyak juga yang kurang-kurang. Namun secara teknis mungkin nanti perlu duduk kembali, bukan dalam forum besar ini, dalam forum teknis, sehingga forum teknis itu perlu sering dilakukan pertemuan setelah rapat-rapat seperti ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marzuki atas sarannya. Saya persilakan Pak Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari Pak dari Mesir.
Pusat Riset Umum Islam ada di Indonesia. Ada beberapa hal yang barangkali perlu perhatian kita bersama saat rumusan kami kita bahas ini. Yang pertama, coba kita sama-sama di bab 2 coba sebentar. Bab 2 di pasal 2. Bab 2 pasal 2. Itu saya maksud tujuan dan waliku. Itu judul bab. Judul bab ini itu diteruskan di masing-masing pasal. Mari kita lihat pasal 2. Nah, pasal 2 tulisannya apa? Hal ini berdasarkan Islaman, Kacehan dan Tusan dan Islaman. Pasal ini bicara soal adas. Adas tidak ada kata maksud, tidak ada di itu. Ini ada yang kurang di sini. Pasal 2 ini seharusnya di cover di bab dulu. Berarti apa yang harus atas dulu? Atas, maksud, tujuan dan waliku. Itu cara membuat kan sebenarnya. Mohon nanti perhatian yang menulis yang ini daftar ini ditambahkan adas di bab 2. Kenapa adas itu dijabarkan dalam pasal 2, right? Kemudian di pasal 3 itu menjelaskan maksud, itu sudah benar, ya kan? Pasal berikutnya tujuan lagi. Kemudian walikum, itu ada di pasal, ada di pasal 5. Kalaulah begini jadinya, ada 4 hal yang dicover di bab 2. Ada adas, maksud, tujuan dan walikum. Itu kebanyakan. Itu kebanyakan satu bab mencakup 4 hal. Akan lebih bagus kalaulah bab 2 itu saya cukup 3 saja, atas, maksud dan tujuan. Itu satu bab. Nanti masing-masing pasal menjelaskan atas, bab berikutnya maksud, bab berikutnya menjelaskan tujuan. Untuk walikum dibikin satu bab baru lagi. Kenapa? Karena ada 7 poin di situ. Dan 7 poin yang ada di, mari kita lihat pasal 5 misalnya ya. Walikum ini meliputi A. Sistematika,